Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Ajad Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandi Khalidiyah adalah sebuah pengamal tarekat arwahi, sehingga fokus bahasan kami tentang bagaimana mengeksplorasi ruang-ruang rohani. Bahasan kita masih melanjutkan bahasan-bahasan yang terdahulu, yaitu terkait dengan tafsir Quran Qadim. Artinya bagaimana kita mengeksplorasi Al-Quran dalam perspektif Qadimnya. Kali ini kami akan mencoba menyampaikan Al-Waqi'ah 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Yang artinya, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam kurung di dunia, dan membangkitkan kamu kelak dalam kurung di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, ini menarik ini kata-kata yang terakhir ini ya. Dan membangkitkan kamu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, ini kalau di tafsir pada umumnya yang terkait dengan syariat, tentu kita sudah paham ya, dan hasil penelusuran Mbah Mun juga seperti itu, bahwa dunia ini dianggap sebagai sekuensial. Setelah manusia mati, kemudian ruhnya masuk ke alam barzah dan kemudian menunggu sampai hari kiamat dan seterusnya, termasuk hari berbangkit itu setelah kejadian dunia ini berakhir. Dalam perspektif Qadim, hal itu beda pemahamannya, karena pemahaman Qadim adalah pemahaman yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari berbangkit itu adalah hari akhirat, itu adalah peristiwa Qadim, sehingga itu juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruh manusia itu adalah Qadim, sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itu yang membedakannya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan hal-hal yang pernah Mbah Mun sampaikan, bahwa di Islam pun mengenal reinkarnasi sebagaimana Al-Baqarah 28, namun di saat yang sama juga manusia ingin kembali namun tidak diperkenankan, sebagaimana Al-Mu'minun 99 dan 100. Dan kemarin sudah disampaikan, yang ingin kembali adalah jiwanya atau entitas kemanusiaannya, itu yang ingin kembali itu. Tetapi ruh dan jiwa yang melekat yang ada di dalam alam barzah yang tidak bisa menyeberang ke akhirat, itu dia akan diformat ulang dan akan dikembalikan ke dunia menjadi makhluk yang baru atau mendiami wujud yang baru. Nah, ini menariknya di sini, dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Kemudian yang lebih bombastis lagi, yaitu adanya sebuah hadis dari Ahmad yang kurang lebih Rasulullah bersabda, sebagian orang dari umatku pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam rupa kera dan babi. Hal itu karena mereka suka berbuat zalim, memakan riba dan berbuat maksiat. Tentu kalau dalam perspektif Qadimnya tidak perlu diwujudkan seperti itu ya. Jadi itulah yang membedakan Qadim dengan alam baharu. Jadi kalau kita menafsirkan Qadim, itu yang paling utama adalah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, tidak mewujud dalam bentuk benda-benda atau sesuatu yang bisa diamati oleh
panca indera kita. Prinsipnya sesungguhnya itu. Agar pemahaman kita lebih presisi lagi, coba kita pahami Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini menarik ini ya. Jadi kurang lebih perspektifnya begini. Manusia yang meninggal, ruhnya itu akan tertahan di barzah. Yang ruhnya murni, dia akan melanjutkan ke alam akhirat bersama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang masih dilekati oleh jiwa-jiwa yang masih kotor, yang masih menghijab, itu akan tertahan di barzah dan kemudian akan kembali ke dunia menempati jasad yang baru. Dan di situ ternyata nanti akan menjadi rupa yang berbeda. Dan salah satu hadisnya tadi bisa berupa kera, babi, dan seterusnya. Dalam perspektif kodimnya, kita abaikan hal-hal itu. Maksudnya, hal-hal yang terkait ruang dan waktu, hal-hal yang terkait objek yang mewujud itu harus dihilangkan. Karena kodim itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Sehingga kalau bahasa ilmiahnya, kita bermain di ruang energi dan gelombang. Kurang lebihnya seperti itu, tidak bisa diamati dengan panca indera kita. Namun agar pemahaman kita lebih presisi lagi, saya mencoba untuk menggabungkan dengan teorinya Mula Sadra, yaitu Taskikul Wujud, yang prinsipnya bahwa semesta ini kalau diurai kepada sampai hal yang paling eksistensial, ternyata ada sebuah wujud yang eksistensial, yang itu adalah sumber dari segala sumber perwujudan yang ada di semesta raya ini. Itulah wujud yang hakiki, wujud yang eksistensial, wujud yang mutlak dan absolut, sang kausa prima, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal tersebut oleh Mula Sadra dijelaskan secara gradatif menjadi alam-alam atau benda-benda yang lebih nyata yang kita lihat dan ada di sekitar kita, dan itu sifatnya gradatif. Atau dengan kata lain, seluruh manifestasi, seluruh perwujudan yang ada di alam dunia ini adalah merupakan tajalinya Allah. Agar lebih presisi lagi, coba kita sedikit buka teori tentang hukum medan kuantum, yang intinya bahwa materi ini juga pada titik terkecil yang selama ini dipahami sebagai atom, ternyata bisa dibagi-bagi lagi menjadi proton, neutron, dan elektron. Dan ternyata proton dan neutron sendiri bisa dibagi-bagi lagi dalam partikel yang lebih kecil lagi, yang namanya partikel subatomik. Yang menarik dari partikel subatomik tersebut mempunyai hukum yang berbeda dengan fisika pada umumnya. Di situ dikenal ada hukum yang amat khas, yaitu hukum medan kuantum, yang secara lebih spesifik lagi kami selalu mengungkap dua perspektif hukum tersebut, yaitu superposisi dan entanglement. Superposisi adalah sebuah partikel subatomik yang bisa menempati ruang dan waktu yang berbeda. Jadi partikel yang satu bisa menempati ruang dan waktu yang berbeda. Kemudian entanglement, yaitu dalam ruang dan waktu yang beda, yang terpisah amat jauh. Ketika partikel subatomik itu mempunyai kesamaan
maka dia bisa saling terhubung. Nah, ini sungguhnya sebagai dasar untuk dapat mengeksplorasi ruang-ruang rohani yang selama ini menjadi misteri besar dalam sejarah peradaban manusia. Kita kembali ke Al-Waqiah 61, bahwa manusia kembali itu bisa berwujud menjadi lain-lain, itu tidak seperti semula. Hal ini dapat dengan mudah dijelaskan bahwa ketika manusia hidup di alam dunia ini, kemudian dia melakukan aktivitas, dia beramal sebesar zarah pun, dia akan tertulis atau akan mempengaruhi partikelnya itu. Jadi kita mencoba gambaran bahwa manusia itu wujudnya tidak seperti ini. Kita coba bayangkan manusia dalam wujud partikel dan gelombang. Di sana itu ada partikel apa saja dalam diri manusia itu, atau ada partikel subatomik apa, komposisinya seperti apa, kemudian posisinya seperti apa, antar partikel subatomik itu bagaimana, apa kombinasinya. Kita coba bayangkan di level itu. Katakanlah saya punya dua contoh yang ekstrim. Yang satu orang yang sangat baik sekali, dia ibadahnya rajin, dia bermanfaat bagi masyarakat dan seterusnya. Prinsipnya di mata manusia dia adalah sempurna, tetapi dia ruhaniahnya belum bisa bersambung dengan Sang Maha Ruh gitu. Intinya dia belum mengenal Tuhannya. Jadi ibadah ya ibadah sebatas syariat saja, ibadah lahiriah saja. Maka ketika dia tertangkap di alam barzah, dia tetap informasi-informasi yang ada dalam dirinya atau partikel-partikel subatomik yang menyusun dirinya adalah partikel yang bagus-bagus. Katakanlah dia nanti mewujud di alam dunia lagi, dia akan terlahir dalam kondisi yang semuanya serba bagus. Misalnya dia dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, yang agamanya bagus, ekonominya mapan, lingkungannya lingkungan yang mendukung, dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia menjalani kalau bahasa itunya karma yang terdahulu. Walaupun saya tidak mau membuat istilah-istilah itu, saya tetap konsisten dalam perspektif kodimnya. Jadi saya tidak akan membuat istilah-istilah dan definisi-definisi. Biarkan itu mengalir sebagaimana kodimnya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya orangnya banyak membuat kejahatan, banyak meresahkan, intinya dosa terus lain yang ada dalam diri manusia. Maka ketika dia meninggal, dan yang kedua ini pasti dia tertahan ya, pasti tertahan di alam barzah. Dan dipastikan partikel-partikel subatomik yang menyusun dirinya adalah partikel-partikel kejahatan, partikel-partikel yang penuh dengan dosa. Maka ketika nanti mewujud lagi atau masuk ke dalam jasad baru di alam dunia, dia akan mengikuti susunan partikel subatomiknya sehingga menjadi match, menjadi pasti, sehingga hal ini akan sesuai dengan hadis yang tadi bahwa manusia akan dibangkitkan dalam bentuk kera atau babi itu. Tetapi dalam perspektif ini tentu tidak kita wujudkan, bisa jadi. Tetapi yang pasti partikel penyusunnya adalah partikel penyusun yang sesuai, bisa partikel kera, partikel babi, partikel monyet, dan seterusnya. Walaupun wujudnya wujud manusia. Sesungguhnya pemahaman ini di masyarakat sebenarnya amat mudah dipahami dan sudah berlanjutlah. Misalnya ketika kita melihat seorang kesannya seperti apa, itu sebenarnya sudah tergambar semuanya. Tidak sampai kita masuk kepada partikel subatomik, dari kesan sendiri sebenarnya sudah terlihat. Oh, saya kalau melihat orang ini kesannya asik loh, oh kesannya jengkelin itu, dan seterusnya dan seterusnya.
Itu kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan Al-Waqiah ini dapat mencerahkan dalam perspektif kodimnya. Jadi sekali lagi dapat saya simpulkan, ketika ruhaniah manusia tertangkap di alam barzah dan dia kembali ke alam dunia, maka perwujudannya adalah mengikuti catatan amal yang dulu. Sebagaimana komposisi partikel subatomik yang menyusun ruhaniahnya dia, apakah dia akan menjadi orang yang baik, orang yang jahat, nanti akan diwujudkan dalam bentuk memasuki jasad baru di alam dunia ini. Demikian, masih banyak sekali diferensialnya dari pemahaman ini. Kita urai lebih jauh lagi, kita eksplorasi secara lebih detail lagi tentang hal ini, akan sangat menarik. Apalagi dengan dikombinasikan dengan teori subatomik, ini akan menjadi bahasan yang amat menarik dan menantang, sehingga kita mempunyai pemahaman yang komprehensif dan kita tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang dogmatis. Demikian kami akhiri. Billahi anta maksudi wa ridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.